Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, karena rahmat Allah kita bisa memasuki bulan puasa yang ke-23 ya. Ada 23, 24. Karena rahmat Allah sehingga kita diberi kesempatan, kesehatan dan iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini. Alhamdulillah wa syukurillah diberi kesehatan. Sebenarnya saya jalan-jalan saja di sini mau rapat, tapi dipersilakan. Mudah-mudahan ini tidak berulang-ulang yang saya sampaikan. Sebagai seorang public health, kesehatan masyarakat, saya akan bicara mengenai trending penyakit yang sedang berjalan ini. Di musim pancaroba seperti sekarang, ada beberapa penyakit yang selalu muncul dan itu menjadi endemi, artinya menetap. Yang pertama yang paling sering muncul adalah diare. Yang kedua adalah demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever. Yang ketiga flu. Itu yang paling sering. Dan juga sekarang ini banyak yang DM, diabetes mellitus khusus Sulawesi Selatan. Dan banyak yang TB, tuberkulosis, TBC. Kalau sekarang sudah, dulu bilang TBC, sekarang cuma TB, tuberkulosis. Saya mulai diare. Diare ini adalah sebenarnya obat penyakit yang paling gampang diatasi, tapi kalau tidak diatasi, terutama anak kecil, bisa berakibat fatal. Di depan rumah saya beberapa waktu yang lalu saya tidak ada, anaknya diare 2 tahun out. Untung saya tidak ada, hampir saya dipersalahkan kalau saya ada. Karena kalau diare itu masuk rumah sakit tidak boleh mati. Itu dia punya standar. Dan obatnya mudah sekali kalau orang besar. Dulu Habib Hussein, karena ada pesantren dekat rumah saya, kalau sakit diare dia suka kirim ke klinik. Saya bilang, Ustaz, tidak usah kirim, beli saja itu kopi kapal api 1.000 rupiah, kemudian kasih manis, tambah garam sedikit, minum semuanya kecuali sendoknya dengan gelasnya. Maksudnya dia punya ampas-ampas itu minum, karena itu antioksidan, anti racun dia. Itulah yang mengisap itu kuman-kuman, sehingga kalau 2 kali 3 kali minum tidak sembuh baru bawa ke dokter. Dan alhamdulillah sekarang ini belum pernah dia kirim lagi tas ke rumah saya itu santri-santrinya. Jadi gampang obatnya, air, gula, garam, karena itu yang keluar. Yang kedua DBD. Ini DBD, dengue hemorrhagic fever, itu sebenarnya dia punya nyamuk, itu nyamuk yang binti-binti itu, Aedes aegypti, yang binti-binti yang biasa sering masuk dalam rumah. Itu yang menggigit kalau dia hidup di air yang kotor, bukan itu, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah yang hidup di air bersih dan menggigitnya di siang hari. Jadi kalau musim seperti sekarang, anak-anak kita itu, cucu kita, jangan dikasih tidur siang atau pakai autan. Kenapa? Karena kalau digigit demam berdarah, harus juga belajar mengetahui gejala-gejalanya, meskipun itu bukan gejala pasti. Yang pertama, kalau dibuka dia punya tangan di sini,
ada bintik merah, kalau ditindis tidak keluar, tidak hilang. Tindis tarik tarik dia punya kulit, itu tidak hilang, itu hati-hati. Demamnya demam tinggi, biasa sampai 40 derajat. Pernah anak saya itu kena yang bungsu sampai diimpus 12 botol, mau masuk ke 3 botol ke 13. Oh, saya hentikan. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, tidak bagus itu bilangan 13. Saya bawa ke Wahidin, dia bilang, observasi dok. Belum profesor waktu itu. Observasi dok, mana kau pintar, saya atau kau? Dia bilang, itu dia punya pedomannya. Saya bilang, tidak, saya tidak mau. Kenapa kau tidak mau impus? Dia bilang, kita harus observasi. Bilang, kasih keluar anakku. Dia bilang, tanda tangan, biar 1000 kali saya tanda tangan situ. Saya bawa ke rumah sakit di sini. Persis dia terima di situ, mantan mahasiswa saya. Langsung tunduk-tunduk cium tangan. Dia bilang, impus. Dia bilang, iya, saya impus. Impus malamnya itu naik panasnya sampai 41 derajat. Seandainya ditunggu itu, bisa mati seperti anaknya teman saya, Dr. Ihsan. Dr. Ihsan mati anaknya itu gara-gara terlambat pertolongannya. Kenapa? Karena pecah itu pembuluh darah semua di hidung, di mulut, dan itu susah ditolong. Jadi saudaranya juga itu Prof. Nasir Nessa itu dulu waktu dia di Sementara kepala Sementara terlambat diagnosa, meninggal gara-gara demam berdarah. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak atau orang besar, biasanya anak-anak, tapi ini juga penyakit ini kadang-kadang menyerang orang tua. Jadi demamnya tinggi, tidak turun-turun, minum paracetamol sebentar, naik lagi, hati-hati, lihat itu, observasi. Jangan sampai juga tipes. Ini juga tipes. Tipes juga itu persis sama, gejalanya tidak turun-turun panasnya. Dan kalau tipes itu biasanya tidak bisa BAB beberapa hari. Biasa pasien, dok, saya tidak bisa merah. Iya, sabar sajalah. Biasanya 1 minggu itu tidak bisa BAB. Kalau sudah 3 hari tidak bisa BAB, lidahnya kotor, lidahnya putih. Putih itu gara-gara panas. Hampir semua penyakit yang panas itu badan, putih lidah. Tapi salah satu tandanya kalau tipes itu lidah kotor, panas tinggi, tidak turun-turun. Nah, itu lebih bagus cepat kirim ke rumah sakit. Dan di rumah, kalau dirawat di rumah sebenarnya tidak susah, asal disiplin. Yang pertama, tidak boleh sendok, piring, gelas yang dipakai oleh orang yang bersangkutan dipakai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia menular melalui makanan dan minuman. Kalau tidak sama dengan kalau demam berdarah melalui nyamuk. Kalau tipes ini melalui makanan dan minuman. Dulu ada lebih hebat lagi, kolera. Zaman saya dulu masih koas rumah sakit. Itu kita pertandingan, impus kiri kanan, kemudian tempat tidurnya itu sudah dilubangin di tengahnya, baru kasih ember, pertandingan. Kalau impus airnya masuk lebih banyak, maka dia selamat. Tapi kalau airnya yang diimpuskan lebih lambat, dia mati karena kehabisan cairan. Itu zaman dulu, tapi alhamdulillah berkat imunisasi dan berbagai program pemerintah tentang penyakit menular itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Bahkan hampir mungkin masih di sisa dian di negara Afrika yang masih ada Eltor. Yang berikut adalah sudah demam berdarah, tipes, kolera, disentri. Disentri ini
juga melalui makanan minuman. Gejalanya adalah kalau bapak ibu berak, sakit sekali perut, dan itu disertai dengan ada keluar darah dan lendir. Kalau sudah habis berak itu sakit sekali perutnya, tidak bisa tahan, sedikit-sedikit berak, ada darah, ada lendir, jangan obati dirinya sendiri, karena banyak juga yang mau jadi dokter sendiri. Makanya itu saya kasih murah sekali. Saya punya tarif 20.000 Pak. Saya bilang coba berkeliling Indonesia, mana ada profesor 20.000. Cuma tidak bagus kalau gratis, karena kalau gratis membuat saya malas. Tapi kalau ada begitu ya membuat kita tidak bisa malas. Jadi cara mencegahnya semua adalah air yang dari dulu diajarkan supaya jangan minum air yang tidak dimasak. Tapi jangan minum air mendidih Pak. Nah, jadi air yang sudah dimasak jangan ditiup-tiup. Karena kalau tiup-tiup itu masuk itu CO2-nya ke dalam air. Padahal yang diperlukan adalah O2 bukan CO2. Berikutnya adalah flu, common cold. Flu ini hampir semua kita pernah kena. Zaman pertama itu persis sama dengan COVID. Ratusan ribu orang meninggal. Lama-lama terjadi kekebalan tubuh seluruh dunia seperti COVID. Sekarang sebenarnya COVID masih ada, tetapi kita punya tubuh sudah adaptasi dengan itu, karena virus itu berganti terus. Dia punya kumannya itu berganti dari keganasannya menurun berdasarkan sesuai daya tahan tubuh. Jadi kalau sudah pindah ke saya, daya tahan tubuh saya kuat, menular ke orang lain itu lebih kurang lagi ganasnya. Akhirnya seperti flu biasa. Jadi COVID ya usah ditakuti, tapi jangan juga dipandang genteng. Ya. Nah, ini flu sama. Flu itu obatnya gampang sebenarnya. Adalah pertama imunitas tubuh harus ditingkatkan. Bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh? Adalah setiap hari minum vitamin C 500 mg. Kalau lagi flu minum 1000 gram. 1000 gram. Itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk kalau sakit mata itu. Sakit mata juga virus itu. Dulu waktu saya di Amerika, sekamar saya orang Amerika kena semua sakit mata. Saya ajari, beli vitamin C, minum ini. Dia tidak mau dengar. Karena satu apartemen sekitar 4 orang, semua 3 orang Amerika itu kena. Saya tidak kena karena saya minum yang vitamin C 1000 ml. Baru dia diskusi di bawah, saya dengar, saya pura-pura turun, dia tanya, dia bilang, Alimin, kenapa kok bisa tidak kena sakit mata? Saya bilang, dia tahu kalau saya dokter. Saya jekil juga kan, jadi saya bilang dia tahu kalau saya dokter, jadi tidak kena. Vitamin C itu kalau berlebih tidak bisa takut, karena keluar melalui kencing, warnanya kuning. Jadi minum vitamin C tidak apa-apa, asal jangan sakit mah. Nah ini sakit mah pada bulan puasa insya Allah sembuh, asal berpuasa karena Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu makanan itu tidak ada muncul itu micciolo, kalau orang Bugis bilang ya micciolo, tidak ada kemauan untuk makan. Kemauan untuk makan itu merangsang nervus vagus, nervus ke-10, terus ke lambung. Lambung mengeluarkan HCl. Ya, HCl inilah yang bikin pedis kalau ada sakit, ada luka-luka di lambung. Karena itu kalau kita berpuasa karena Allah, biar lihat makanan tidak ada rasa mau makan, dan itu lambung istirahat 12 jam minimal.
sehingga bisa mengobati dirinya sendiri. Apalagi kalau bapak ibu yang suka sakit ma, minum saja itu obat ma yang cocok, ada macam-macam itu obat ma. Sebelum makan, ada sesudah makan, sebelum sahur, sehingga sepanjang hari tidak mengganggu itu ma. Apalagi TB, tuberkulosis. TB ini adalah penyakit yang endemik dan pandemik. Sumber TBC salah satunya itu adalah Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena orang Sulawesi Selatan, kalau orang TBC suka diisolasi atau dipandang enteng. Pernah saya dapat pasien, mulai dari kakeknya, neneknya, ibunya, bapaknya, cucunya semua sakit TB. Dia bilang batuk-batuk biasa ya dokter. Saya bilang ini sudah jelas. Ini bunyi di sini, ada bunyi roni kayak kalau kita meniup di air itu bunyi begitu. Masih tidak mau mengaku TB. Obatnya murah, gratis di puskesmas. Saya selalu anjurkan, jangan kau datang berobat sama saya, kau ke puskesmas saja. Kenapa? Dia bilang, kenapa dokter? Mahal kalau kau berobat sama saya. Kau beli obatnya, kau bayar lagi dokternya. Banyak uangku. Bilang, kau ke puskesmas gratis semua itu, karena itu program pemerintah. Jadi TB itu saya sudah melakukan penelitian dengan mahasiswa S3. Kalau minum obatnya, ada namanya DOTS, itu tambahin dengan PCO, virgin coconut oil, PCO atau boka, orang Bugis bilang boka, minyak kelapa asli, minum 2 sendok setiap hari, sore dan malam atau pagi kalau tidak puasa dan malam. Itu akan menurunkan angka prevalensi menjadi 50, dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Sudah diteliti itu oleh mahasiswa saya. Sayangnya baru 2, minimal 3 baru bisa itu, dan akan dibuktikan oleh yang lain untuk diakui oleh WHO menjadi program. Tapi sudah berapa saya coba, ada tetangga saya minum itu, alhamdulillah. Jadi bapak kalau mau meningkatkan daya tahan tubuhnya juga, beli itu, minum tiap hari, daya tahan tubuhnya itu kuat insyaallah, karena memang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bukan hanya TB tapi daya tahan tubuh, sehingga penyakit-penyakit lain itu seperti semua yang virus, sakit mata, flu, itu semua bisa tercegah dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Dan terakhir adalah puasa. Mengapa Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah agar sehat? Itu sudah terbukti. Ini 2000 tahun ini, seberapa tahun itu sejak Nabi? 1445 tahun yang lalu. Ini terbukti sekarang bahwa orang berpuasa itu sel-sel yang lagi lapar, kita punya sel-sel lapar, memakan sel-sel yang sudah mati. Ya, dan obat untuk sel-sel yang mengeluarkan sel-sel yang mati itu mahal, Pak. Ini tidak perlu beli obat, cukup berpuasa minimal 2 kali seminggu, insya Allah kita tidak perlu beli obat yang mahal-mahal. Itu namanya autofagi, auto sendiri, pagi makan. Jadi sel-sel kita itu memakan sel-sel yang sudah mati, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, yang harus keluar melalui ginjal, dimakan oleh sel-sel kita yang masih sehat. Dan hebatnya kalau puasa, kalau di luar puasa Bapak makan, berbeda itu dengan kalau puasa. Kalau puasa daya absorpsinya itu 4 kali lebih tinggi dibanding dengan kalau kita makan tidak puasa. Jadi makan makanan yang sama,
absorpsi oleh tubuh 4 kali lipat sehingga tidak dibuang-buang. Tapi kalau makan biasa itu banyak terbuang menjadi TAI. Jadi luar biasa ini ajaran Islam, berpuasalah agar kamu sehat. Dan ini sudah terbukti. Demikian juga minum air putih karena selalu dianjurkan, sudah dibuktikan juga. Kenapa disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim? Sudah dibuktikan juga itu oleh orang Jepang bahwa kalau minum tiup air itu akan berubah dia punya struktur warnanya dan menjadi cantik warnanya, sehingga kalau masuk dalam tubuh kita itu akan berkhasiat. Tapi kalau dibuktikan dengan juga selalu ada air dikata-katai. Jadi buat eksperimen, air selalu dikata-katai yang jelek-jelek, baru ini air yang dibacakan yang indah-indah, ternyata berbeda sekali strukturnya dan berbeda manfaatnya dalam tubuh kita. Nah, ini memang ajaran Islam semakin lama semakin terbukti kebenarannya. Berbeda dengan agama lain, semakin lama semakin tidak terbukti kebenarannya. Kira kita betul-betul dirahmati oleh Allah menjadi umat Muhammad di akhir zaman, sehingga kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan berkali-kali lipat sampai Nabi Musa meminta, ya Allah, saya kalau bisa saya jadi umatnya Muhammad, karena tidak ada bulan Ramadannya dia, padahal disuruh juga berpuasa. Malah kalau Nabi Musa itu di Al-Baqarah, kalau suruh bertobat disuruh bunuh dirinya waktu ditinggalkan oleh Musa 40 hari, kembali dia menyembah ke patung, bukan patung, kepala sapi. Akhirnya dia bilang kalau mau bertobat harus bunuh dirimu. Kita tidak, cuma dimanapun kita bisa bertobat dan alhamdulillah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan pengampunan, mudah-mudahan semua kita ini mendapatkan ridha Allah dan pengampunan yang Allah masih ada 8 hari ya. Saya tidak tahu di sini apakah salat tahajud di sini. Ya, kalau di masjid saya belakang rumah tahajud dan bawa dos pulang. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ada gunanya untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.